Kita perlu tahu struktur dan fungsi tulang dalam tubuh. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tulang penyusun rangka manusia. Tahukah teman-teman apa itu tulang dan rangka? Tulang merupakan struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Sedangkan rangka adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak. Jadi, pada tubuh kita, potongan organ dengan struktur keras ini adalah tulang, dan gabungan beberapa tulang membentuk rangka. Rangka menjadi alat gerak pasif bagi hewan dan manusia. Berdasarkan letaknya, rangka terbagi dua, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton adalah rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup, contohnya pada invertebrata seperti belalang. Endoskeleton adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Rangka ini terdapat pada seluruh vertebrata. Di dalam tubuh kita, rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif, artinya rangka tidak bisa bergerak sendiri, melainkan dengan bantuan otot. Rangka juga berguna untuk menegakkan dan menopang badan, seperti rangka tulang belakang, melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting, contohnya tulang tengkorak, tulang dada, dan rusuk yang melindungi otak, jantung, dan paru-paru, memberi bentuk tubuh, contohnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah, tempat melekatnya otot-otot rangka, dan tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, teman-teman, susunan rangka orang dewasa terdiri dari 206 tulang yang dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Rangka apendikular adalah rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang, terdiri atas tulang bahu, tangan, telapak tangan, panggul, tungkai, dan telapak kaki. Susunan tulang yang beragam tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yuk kita lihat bagiannya satu persatu. Pertama, tulang tengkorak. Tengkorak kita disusun oleh tulang-tulang pipih. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Tulang bagian kepala terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Tulang bagian muka terdiri dari tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Berikutnya, tulang badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang belakang berfungsi menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Susunan tulang belakang memiliki bentuk melengkung dengan tulang-tulang penyusun sebagai berikut: 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, 4 ruas tulang ekor. Tulang dada tersusun atas tulang pipih yang terdiri dari bagian hulu, badan, dan tajub pedang. Tulang rusuk memiliki bentuk melengkung, membentuk rongga sehingga berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya, tulang anggota gerak berfungsi untuk menyangga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Tulang anggota gerak terdiri dari tulang anggota gerak atas yaitu tangan dan tulang anggota gerak bawah yaitu kaki. Tangan disusun oleh tulang selangka, belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Kaki disusun oleh tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4, tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipa berbentuk seperti pipa atau silindris dengan kedua ujung tulang membulat. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epifisis, bagian ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan,
Metafisis berada di antara epifisis dan diafisis, dan diafisis bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga yang berisi sumsum kuning dan lemak. Contoh tulang pipa misalnya pada tulang lengan atas, ruas-ruas tulang jari, dan tulang paha. Tulang pipih berbentuk pipih yang terdiri atas lempengan-lempengan tulang kompa dan tulang spons yang berfungsi sebagai pelindung atau penguat. Di bagian dalam tulang pipih terdapat sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan putih. Contoh tulang pipih seperti tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Selanjutnya, tulang pendek memiliki bentuk kompleks atau pendek dan tidak beraturan. Contohnya, tulang-tulang pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Terakhir, bentuk tulang tidak beraturan. Terdapat pada beberapa tulang tengkorak, misalnya pada tulang wajah, rahang, dan hidung. Itulah 4 jenis tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis, dan sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil yang disebut lakuna. Ruang antar sel tulang rawan terisi banyak zat perekat dan mengandung sedikit zat kapur sehingga tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Berdasarkan kandungan matriksnya, tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan elastis, mengandung serabut elastis dan serabut kolagen. Tulang rawan ini terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan bronkiolus. Tulang rawan hialin, mengandung serabut kolagen yang halus, berwarna kuning kebiruan, terdapat pada cakram epifisis, ujung tulang rusuk, dan permukaan tulang di daerah persendian. Tulang rawan fibrosa, mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar. Pada orang dewasa, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Tulang keras atau osteon disebut juga tulang sejati, disusun oleh jaringan ikat yang mengandung mineral dan dibentuk oleh sel-sel tulang atau osteosit yang terletak di dalam lakuna. Osteosit satu dengan lainnya saling berhubungan melalui kanalikuli yang berisi sitoplasma dan pembuluh darah. Kanalikuli berfungsi memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit. Berdasarkan ada atau tidaknya rongga di dalamnya, tulang dibedakan atas tulang kompa atau tulang padat dan tulang spons atau tulang bunga karang. Pada tulang kompa terdapat sistem Havers. Sistem Havers ini mengandung pembuluh darah dan saraf sebagai penyuplai zat makanan untuk menghidupi tulang. Selain itu juga terdapat zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Contoh tulang kompa terdapat pada bagian diafisis tulang pipa. Pada tulang spons tidak terdapat sistem Havers, mengandung sumsum tulang dan sel lemak. Contoh tulang bunga karang misalnya pada bagian epifisis tulang pipa.